Ibu-ibu, sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya, saya mau mengajak ibu-ibu di sini untuk bermain yel. Jadi yelnya sekarang pada kesempatan kali ini akan sedikit berbeda dari biasanya. Jadi setiap saya mengucapkan uang tidak cukup, ibu-ibu semua harus menjawab, buka usaha yuk. Jadi dikudikan tangannya ibu. Oke, kita coba dulu. Semua harus ikut ya. Oke, kita mulai. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Oke, terima kasih ibu-ibu, tepuk tangannya dulu. Jadi pada langkah sekarang ini temanya tentang mengidentifikasi ide usaha. Jadi sebelumnya saya mau tanya ke ibu-ibu, mungkin di sini adakah ibu-ibu yang memiliki usaha? Terserah, usaha apa saja. Tidak harus berdagang, beternak, terserah, silahkan. Oke, Ibu Hasanah, apa usahanya Bu? Jual rujak. Sejak kapan Ibu? Oh sudah lama. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin ada yang lain? Oke, silakan Ibu. Ibu Sri, apa usahanya Ibu? Jual kerupuk buatan sendiri. Dijual kemana Ibu? Oh dititipkan ke toko-toko. Jadi dititipkan ketika sudah laku baru mendapatkan hasil. Oke, terima kasih Ibu Sri. Tepuk tangan dulu untuk semua di sini yang sudah berani menyampaikan. Oke, tepuk tangannya ibu-ibu ya. Selanjutnya saya akan bertanya, ketika ibu-ibu memulai usaha ya, apa yang dilakukan pertama kali untuk mencari ide usaha? Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Oke, dengan Ibu Markona. Oke, silakan Ibu Markona. Ide usahanya didapat dari mana Ibu? Oh, dari melihat orang lain. Orang lain yang sudah sukses ya Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi. Di mana kita bisa mendapatkan ide usaha? Tidak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Terus ketika kita sudah mendapatkan ide usaha, apa yang harus kita lakukan untuk dapat mewujudkan usaha itu? Apa ayo? Mungkin ada yang berani. Apa? Mencari modal. Jadi mencari tambahan modal buat usaha Ibu. Oke, selanjutnya. Langsung mempraktekkan, langsung mencobanya ya Ibu. Oke. Mungkin ada yang lain lagi. Memikirkan siapa yang akan membeli dari usahanya. Jadi ini mungkin untuk yang bersifat jual beli ya Bu, barang mungkin. Oke, ada lagi? Oh tidak ada. Baik ibu-ibu, jadi begini ibu-ibu. Jadi sekecil apapun usaha kita memerlukan perencanaan yang matang agar dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Jadi kita pikirkan lebih dulu ibu, jangan karena hanya melihat loh ibu itu sukses jual ini terus kita ikuti. Nah, tapi ternyata ibu ini jualnya bukan di dekat sini, jualnya di tempat lain. Ternyata di tempat sana di tempat ibu itu yang menjual, karakter masyarakatnya, lingkungannya berbeda. Ketika ibu coba di tempat ibu, ternyata ibu gagal. Nah, jadi sekecil apapun usahanya, mau jual kerupuk, mau jual ikan, mau jual pentol, semua harus dipikirkan. Jadi apa usahanya, mau dijual kemana, siapa yang akan membeli. Misalkan ibu yang jual ikan, kalau jual ikannya ke masjid, kira-kira ada yang beli enggak Bu? Nggak ada. Oke. Jadi kalau jual ikan kemana biasanya ibu? Ke pasar. Jadi ke pasar ikan atau keliling komplek, keliling perumahan, keliling rumah. Jadi sambil jalan ibu, pakai apa ibu? Pakai kendaraan apa jalan kaki? Oh jalan kaki. Terus juga misalnya kayak usaha rujak. Kalau kita moro-moro langsung buat usaha rujak tanpa melihat kondisi lingkungannya, misalnya orang yang akan beli itu, terus kita buat usaha,
buat rujak, ternyata di lingkungan kita tidak lingkungan orang yang tidak suka rujak. Jadi ibu-ibu bisa gagal dalam usahanya. Jadi sekecil apapun usaha ibu, mau bagaimanapun, ibu tetap harus memikirkan, memerlukan perencanaan yang matang agar kita dapat memberikan keuntungan untuk bisa berkelanjutan. Jadi kita tidak nungguin melulu, tidak rugi melulu ya ibu. Oke. Sekarang saya mau mengajak ibu-ibu untuk melihat potensi alam apa yang ada di sekitar kita, potensi lingkungan apa yang ada di sekitar kita. Oke. Coba saya mau tanya sekarang. Kira-kira di sini hasil alam dan kondisi lingkungan apa yang tersedia di lingkungan ini yang dapat digunakan untuk dapat mengembangkan usaha ibu-ibu? Ayo, silakan. Oke, saya tulis ya ibu-ibu kondisi. Oke, pertama kondisi alam dan lingkungan. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Dekat dengan pasar. Oke, maaf ibu-ibu, harus begini nih. Pengetahuan dan keterampilan. Ya, silakan ibu. Pertama, memasak. Kok masak ini? Memasak. Terus dari jawaban ibu-ibu ini, saya akan mengajak ibu-ibu untuk berdiskusi kelompok. Jadi akan saya bagi kelompok ini. Saya akan bagi kelompok jadi 5 kelompok. Oke, dengan cara ya Bu, membaginya yuk, berhitung ya. Oke, berhitung 1 sampai 5, kemudian dilanjutkan lagi. Sudah 5, hitung satu lagi Bu, di awal dari 1. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus Ibu. Oke, terima kasih ibu-ibu. Jadi silakan barusan yang sudah berhitung, misalnya ibu-ibu menghitung angka 1, kumpul dengan yang kelompok 1 yang sama-sama 1. Terus begitu selanjutnya. Oke, silakan, saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Ya, kemudian dari potensi yang ada ini, dari kondisi alam dan lingkungan serta keterampilan ibu-ibu, ide usaha apa yang bisa dilakukan? Ide usaha apa yang bisa dilakukan? Oke, silakan, saya beri waktu 5 menit. Oke, terima kasih ibu-ibu. Sudah ya ibu, sudah diskusi ya. Jadi kira-kira ide apa saja ide usaha apa saja ya yang didapat dari sini barusan? Dari potensi alam dan pengetahuan ibu-ibu. Oke, dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Saya tulis ya ibu-ibu, kelompok 1. Oke, silakan ibu. Siapa yang mau ngomong? Ya, silakan. Menjual ikan. Ada lagi? Oh, nggak ada. Oke, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4. Ya ibu, apa bu? Membuat olahan rumput laut. Jadi ibu-ibu, dari hasil diskusi ini, ibu-ibu harus lebih paham lagi. Jadi untuk memulai usaha, untuk mencari ide usaha, kita bisa melihat potensi alam, lingkungan yang ada di sekitar kita, serta juga pengetahuan dan keterampilan apa yang kita miliki. Silahkan lihat ke sini bu. Jadi ini untuk memulai usaha. Misalnya menentukan ide usaha. Nah, di sini usaha apakah yang akan dilakukan? Misalnya Ibu Lili akan menjual ikan segar. Siapa target pembelinya? Ibu-ibu yang berbelanja di pasar.
Terus bagaimanakah untung bisa didapat nantinya? Jadi Ibu Lili, ikan dibeli dari penambak ikan atau nelayan ke pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Jadi dijual setelah beli ke nelayan atau petambak ikan, kemudian ikannya dijual ke pasar. Seperti Ibu siapa tadi? Ibu Erna, ya. Jadi seperti Ibu Erna. Terus kemudian apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Jadi di sini misalnya contohnya Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya, sehingga ikannya sering tidak laku. Jadi karena mungkin Ibu Lili beli ikannya dari tempat yang agak jauh ketika dengan pasar. Jadi ada jarak yang cukup jauh, ikan menjadi terlalu lama, kemudian tidak segar. Jadi mungkin begitu. Kemudian kita harus bisa mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Misalnya mendukung usaha, tentang mendukung usaha. Jadi ini bagaimana kita merencanakan usaha. Jadi apa saja yang perlu kita pertimbangkan? Pertama tentang kekuatan. Di sini apa saja kelebihan usaha kita dibandingkan usaha lain yang sejenis. Misalnya ini memiliki keterampilan memasak ikan balado dan rasanya lebih lezat daripada masakan ibu-ibu. Nah, jadi misalnya yang lain mungkin ada yang jual ikan, tapi tidak bisa menjual seperti Ibu Lili dengan masakan yang berbeda. Jadi yang lain masak ikan biasa, Ibu Lili memasak ikan balado. Terus peluangnya apa saja yang ada di luar usaha kita, namun dapat memberikan pengaruh positif. Misalnya ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang, tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Terus kemudian harga jual ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari saat harganya lebih murah. Jadi itu peluang yang diambil oleh Ibu Lili. Terus kemudian kira-kira apa saja yang menghambat usaha kita? Nah, di sini yang bisa menghambat atau kelemahan yaitu apa saja kekurangan usaha kita dibanding usaha lainnya yang sejenis. Misalnya masakan yang dijual tidak banyak variasinya, jadi tidak ada yang lainnya. Misalnya contoh Ibu Lili hanya menjual ikan balado, tidak jual ikan yang lainnya. Sementara ketika orang beli ikan, mungkin ada yang punya keinginan beli ikan balado, ada yang punya keinginan, punya minat yang berbeda, ikan bakar atau ikan lainnya. Terus kemudian ancaman, apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Misalnya ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur. Kemudian harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Jadi ketika kita memulai usaha, ini sebagai contoh saja Ibu. Jadi ketika menjual, contoh Ibu Lili ketika menjual ikan, jadi dari kekuatannya, peluangnya, kelemahannya, ancamannya, jadi semua dipertimbangkan. Tidak hanya sekedar modal. Jadi begini, ada berbagai kesempatan untuk memulai usaha ibu-ibu atau mengembangkan ide-ide usaha sesuai dengan hasil alam, kondisi lingkungan, dan tentunya juga keterampilan yang ibu miliki. Jadi begitu ibu-ibu ya, paham semua ya? Oke, terima kasih.